Salam dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Salam untuk semua pendengar channel YouTube ini, beri komen dan masukan agar channel ini lebih berkualitas. Bersama Alef Tao membahas materi dengan judul Memahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus melalui kejamakan Elohim dalam pengertian kata kita dan kami. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, sebagian penafsir berkata bahwa Allah dalam mencipta manusia mengundang para malaikat untuk hadir dalam sidang ilahi untuk menciptakan manusia. Dan juga ada penafsir lain masih menyelewengkan ajaran Allah Tritunggal Maha Kudus dengan doktrin Oneness Pentekostalisme dan Dwi Tunggal serta konsep-konsep ajaran Allah Tritunggal yang lain yang menyesatkan. Kepada para jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita dituntut mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus? Karena itu adalah esensi iman Kristiani atau ajaran fundamental iman Kristen. Kekristenan harus mengenal Allah Tritunggal supaya menyembah dalam kebenaran. Sebab tanpa pengenalan akan Allah Tritunggal, maka kita tidak akan menyembah dengan benar dan kita tidak akan mengerti dan menjalankan kehendak-Nya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam bahasa Ibrani, Wayomer Elohim, Naase Adam Besalmenu, Kitmutenu, Weirdu, Bidgat Hayam Ubeop, Hasamayim, Uba Behemah, Ubekol Haares, Ubekol Haremes, Haromes Al-Haares. Kalau kita terjemahkan secara harafiah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita dan rupa kita. Lai menerjemahkan kata Elohim dengan bentuk tunggal, Allah. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, Elohim adalah bentuk jamak. Dan juga kata kita, dia mengurangi satu. Yaitu manusia diciptakan menurut gambar kita dan rupa kita. Lai hanya menerjemahkan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita lihat ayat Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam bahasa Ibrani, Wayibra Elohim et Ha'adam Besalmo, Beselem, Elohim bara oto zakar unekebah, bara otam. Dalam teks ini, ada percakapan atau dialog yang terjadi pada saat manusia diciptakan. Ada timbul pertanyaan di dalam dialog tersebut. Siapakah yang berdialog ini? Dialog ini terjadi antara siapa dan siapa? Ada tafsiran yang mengatakan bahwa ini adalah sidang ilahi antara Elohim dan para malaikat. Pandangan ini jelas salah karena malaikat sebagai ciptaan tidak mungkin dilibatkan menciptakan manusia. Apalagi ada penekanan di dalam teks manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jika dibandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, maka tidak ada oknum atau malaikat yang dilibatkan dalam penciptaan. Malaikat tidak memiliki kuasa untuk menciptakan manusia, dan bahkan tidak tersirat sedikit pun manusia dicipta serupa dan segambar dengan malaikat.
Komentar untuk kedua ayat ini. Dalam kedua ayat ini, Allah memperkenalkan dua kata kerja berbeda yang bergantian. Di dalam ayat 26, Allah menggunakan kata kerja asa, artinya mengerjakan atau menjadikan, dari bahan yang sudah ada, yaitu dari tanah. Dan di ayat ke-27, Allah menggunakan kata bara, artinya menciptakan adalah suatu gagasan penciptaan mutlak. Akar kata kerja bara digunakan hanya untuk kegiatan Allah di dalam perjanjian lama. Dan subjek kata kerja ini tidak pernah dipakai manusia atau ciptaan. Dari kedua kata kerja ini membatalkan ide bahwa dalam menciptakan manusia, Allah melibatkan malaikat sebagai sidang ilahi. Yang berikut kata naaseh, baiklah kita menjadikan, adalah bentuk kata ajakan hanya kepada pribadi-pribadi di dalam Elohim. Dipertegas dengan kalimat menjadikan manusia menurut gambar kita dan rupa kita. Nah, ungkapan ini menolak malaikat dilibatkan dalam sidang ilahi. Ini murni percakapan Allah Tritunggal. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, kata Elohim menunjukkan kejamakan majestik dan diikuti dengan kata kerja bentuk orang ketiga tunggal. Namun kata Allah atau Elohim dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 menunjukkan kejamakan yang berbeda karena diikuti dengan kata ganti orang pertama jamak. Jadi kata ganti pronoun atau kata ganti diri tidak mungkin menunjukkan satu pribadi tunggal, melainkan pribadi jamak. Jadi kata Elohim di dalam kedua ayat ini langsung mengungkapkan tentang kejamakan pribadi melalui kata ganti diri. Nah, peristiwa ini dengan tegas menyatakan dialog antar pribadi Tritunggal dalam Elohim. Perintah penciptaan ini didahului dengan berfirmanlah Allah. Perintah ini menyatakan Bapa sebagai pencetus ide pertama dan mengajak pribadi kedua dan ketiga untuk menjadikan manusia. Pendeklarasian penciptaan manusia tentu disosialisasikan kepada para malaikat sebagai pendengar tanpa dilibatkan dalam mencipta. Kata kita adalah orang pertama jamak menunjukkan kepada pribadi Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang hanya memiliki majestik yang sama dalam mencipta dan diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal. Dalam menciptakan manusia ini, kata Elohim mengekspresikan kejamakan pribadinya dengan sebutan majestik, keagungan, kemuliaan, kuasa, keilahian dalam mencipta tanpa oknum malaikat. Mari kita lihat terjemahan dalam bahasa Ibrani dalam ayat 26. Wa yomer Elohim na'ase Adam betsalmenu kitmutenu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita dan rupa kita. Mengapa diterjemahkan kata Elohim dalam bentuk jamak Allah? Karena menunjukkan Allah sebagai sebutan majestik. Dan hanya Allah yang jamak yang membuktikan dirinya majestik. Yang artinya tidak ada yang lain selain Tritunggal dalam Elohim. Yaitu Tritunggal yang maha kuasa, maha mulia, maha besar. Dan mengapa kata kita ditekankan berulang kali? Karena Allah itu Tritunggal. Dengan demikian, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 diperjelas di dalam Kejadian Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan manusia adalah Allah Tritunggal melalui kata kita memperteguh iman Kristiani
bahwa tiga pribadi ini setara dalam keilahian yang bersifat majestik. Kata baiklah kita menjadikan, Ibrani naaseh. Secara gramatikal, partikel na dari kata naaseh berbentuk kohortatif homonim, merupakan kata ganti orang pertama jamak yang bersifat ajakan. Jadi kasus kohortatif homonim sebagai penegasan bagi kata naaseh bahwa pribadi-pribadi itu berbeda satu sama lain, atau pribadi-pribadi yang bisa dibedakan dan terpisah. Dalam konteks Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, secara alkitabiah, ketiga pribadi ini tergenapi di dalam perjanjian baru, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, Yesus menyatakan bahwa Bapa adalah Allah, Yohanes 1 ayat 18. Dan Yesus sendiri menekankan bahwa Dia adalah Allah yang setara dengan Bapa, Filipi 2 ayat 6. Dan Roh Kudus adalah Allah yang setara dengan Allah Bapa, Kisah 5 ayat 3 sampai 4. Kata kita dalam kitab Kejadian 11 ayat 7. Kejadian 11 ayat 7, marilah kita turun. Ibrani nirdah. Kata kerja Ibrani ini merupakan bentuk kohortatif. Adalah ajakan kepada orang pertama jamak. Dalam konteks ini menunjuk kepada pribadi Tritunggal yang masing-masing setara. Ketiga pribadi Tritunggal ini dikatakan setara karena sama-sama turun dari surga. Kata kita dalam Kejadian 3 ayat 22 melibatkan YHWH Elohim. Demikian bunyi Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Dalam Kejadian 3 ayat 22 dipergunakan YHWH Elohim, Yehuwa Elohim. Dan dalam ayat ini terjadi dialog antar pribadi di dalam Elohim. Kalimat ini sangat jelas yang diajak dialog bukan malaikat-malaikat. Sebab bunyi kalimatnya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Percakapan ini sangat jelas antara dua pribadi, yaitu Allah Bapa dan Sang Firman. Dalam Yohanes 17 ayat 11, Tuhan Yesus membuka rahasia Tritunggal. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kalimat yang menunjukkan bahwa ada pribadi jamak dalam Elohim, yaitu supaya mereka menjadi sama seperti kita. Maka baik perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama mengakui bahwa Allah itu Tritunggal. Dan hal ini bukan ditafsirkan oleh manusia, tetapi Allah sendiri yang menyatakannya. Kata kita dalam Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kalimat ini di dalam Yesaya 6 ayat 8 disalahartikan oleh Lai seperti berikut. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dalam bahasa Ibrani, etmi isla umi yelek lanu. Artinya, siapakah yang mau pergi untuk kami? Dalam bahasa Inggris, NIV
NKJ, KJV menerjemahkan and who will go for us. Kata aku, teks aslinya lano, artinya for us, untuk kami. Ya. Jadi kami ini mempertegas bahwa di dalam Elohim itu ada pribadi. Bukan hanya satu pribadi. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menyingkapkan diri Allah dalam pribadi yang berbeda. Seperti Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan Yohanes 16 ayat 7. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dan Allah Bapa sama-sama mengutus Roh Kudus. Maka ketiga pribadi ini sama-sama setara dalam keilahian. Secara keseluruhan Yohanes 14 ayat 16 sampai 23, Yesus menjelaskan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dari kata-kata ini, ayat-ayat ini, kata ganti diri menunjukkan kepada kita, saya, engkau, kamu, kita. Kata ganti diri ini menunjukkan bahwa pribadi itu lebih dari satu. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya tidak perlu meragukan Allah Tritunggal, beriman teguh di dalamnya. Ajaran-ajaran yang menyeleweng dari hal ini harus dikutuk, ditinggalkan. Yang berikut adalah Allah Tritunggal memiliki aspek kepribadian yang berbeda. Ketiga pribadi Tritunggal itu masing-masing memiliki aspek kepribadian, yaitu akal, perasaan, dan kehendak. Pertama, Bapa memiliki akal. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Yesus memiliki akal. Lukas 11 ayat 33 sampai 35. Yohanes 1 ayat 48. Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Roh Allah memiliki akal. Mazmur 139 ayat 7. Kedua, ketiga pribadi ini memiliki perasaan. Bapa memiliki perasaan. Mazmur 102 ayat 11. Yohanes 7 ayat 3. Yohanes 3 ayat 36. Yesus memiliki perasaan. Matius 26 ayat 38. Lukas 22 ayat 44. Dan Roh Kudus memiliki perasaan. Efesus 4 ayat 30. Ketiga, Bapa memiliki kehendak. Kejadian 1 ayat 26. Matius 26 ayat 39. Yesus memiliki kehendak. Lukas 22 ayat 42. 1 Petrus 3 ayat 19. Dan Roh Kudus memiliki kehendak. Ayub 33 ayat 4. Kisah 16 ayat 6. 1 Korintus 12 ayat 11. Ketiga aspek kepribadian Allah Tritunggal ini adalah esa di dalam satu Elohim atau satu Allah, sehingga tidak bertentangan. Pembuktian-pembuktian mengenai Allah Tritunggal yang dibuktikan melalui kata ganti diri atau kata ganti pronomina, yaitu aku, engkau, dia, kita, kami, mengungkapkan bahwa masing-masing adalah pribadi sejati. Dan pribadi-pribadi ini adalah esa dalam ungkapan baiklah kita. Kejadian 1 ayat 26. Salah satu dari kita. Kejadian 3 ayat 22.
Baiklah kita, Kejadian 11 ayat 7. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Kami akan datang, Yohanes 14 ayat 23. Aku akan mengutus dia, Yohanes 16 ayat 27. Kita adalah satu, Yohanes 17 ayat 22. Ungkapan-ungkapan kata ganti diri atau pronomina telah dan hanya diungkapkan oleh Allah sendiri, dan pribadi-pribadi ini sangat saling mengetahui bahwa mereka masing-masing adalah pribadi sejati. Pribadi-pribadi ini adalah sempurna, selalu bersama-sama, bekerja bersama-sama dalam satu kehendak, satu rencana, dan satu tujuan. Inilah disebut dengan pribadi-pribadi dalam satu Elohim majestik. Pribadi-pribadi yang memiliki kesamaan sifat atau karakter, sama-sama mulia dan ilahi dalam satu kealahan. Dari semua fakta-fakta Alkitab yang berasal dari teks asli, menolong kita memahami Allah, bahwa pribadi Allah itu Tritunggal, dan mematakan pemahaman Oneness Pentekostalisme, Duitunggal, dan konsep-konsep Tritunggal lainnya yang menyesatkan. Ya. Jadi, konsep Oneness yang berkata bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Allah Bapa, dia mencipta, setelah itu dia menjelma menjadi manusia, setelah itu dia naik kembali ke surga, lalu dia datang sebagai Roh Kudus. Ya, itu Oneness Pentekostalisme. Ini doktrin yang palsu yang harus dibuang. Ya. Sebab ketiga pribadi ini adalah satu. Ketiga pribadi ini disebut perikoresis, saling mendiami. Kita menyangkal salah satu dari pribadi ini, maka kita menyangkal semuanya. Kita menyangkal salah satu dari pribadi ini, maka kita tidak memiliki hidup di dalam dia. Kita tinggal dalam kegelapan. Kita tidak bisa menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Itu yang harus kita pahami. Itulah sebabnya konsep Tritunggal yang tidak benar, yang menyeleweng dari kitab suci, tolong dibuang. Ya. Karena orang yang menyangkal Tritunggal pasti binasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan like, subscribe, komen, dan share supaya setiap orang mendengar diberkati. Menantikan seri Tritunggal berikutnya. Salam Aleph Tau. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah sampai sekarang, selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah sampai sekarang, selama-lamanya.